Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ulfa Sofiati. Saya di sini akan melaporkan hasil laporan pendahuluan saya yang berjudul isolasi sosial menarik diri. Isolasi sosial adalah di mana seseorang tidak bisa melakukan interaksi terhadap orang lain yang disebabkan karena merasa dirinya ditolak, tidak diterima, kesepian, tidak memiliki hubungan yang berarti, dan tidak bisa melakukan hubungan dengan orang lain. Etiologi atau penyebab. Etiologi itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor predisposisi, yang kedua ada faktor presipitasi. Faktor predisposisi itu yang pertama ada faktor perkembangan. Faktor perkembangan itu salah satunya yaitu kurangnya stimulasi kasih sayang, kehangatan dalam keluarga dapat menghambat terbentuknya kepercayaan. Kepercayaan itu akan timbul ketidakpercayaan itu akan memicu kecurigaan pada lingkungan maupun orang lain. Komunikasi yang kedua ada komunikasi dalam keluarga. Masalah komunikasi dalam keluarga itu mendistribusikan terjadinya gangguan pada tingkah laku, seperti contohnya yaitu sikap bermusuhan dan sikap mengkritik. Yang ketiga yaitu ada faktor genetik atau faktor keturunan. Biasanya dalam suatu keluarga, salah satu keluarganya memiliki riwayat skizofrenia, maka anak keturunannya beresiko mengalami skizofrenia. Yang ketiga yaitu ada yang keempat itu ada faktor sosial budaya. Sosial budaya itu bisa dipengaruhi karena kesalahan norma-norma pada keluarga. Yang kedua yaitu ada faktor presipitasi. Yang pertama ada stresor. Yang pertama itu ada stresor sosial kultural, di mana penurunan kestabilan keluarga seperti perceraian, perpisahan, terus kehilangan orang yang dicintai itu dapat memicu terjadinya isolasi sosial. Yang kedua itu ada stresor psikologi. Kecemasan yang tinggi itu dapat memicu terjadinya konsep diri rendah atau harga diri rendah yang dapat memicu terjadinya isolasi sosial. Yang ketiga yaitu ada stresor intelektual, di mana seseorang tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain, itu dapat menyimpang persepsi dan dapat mengakibatkan isolasi sosial. Yang keempat itu ada stresor fisik, yaitu kekurangan fisik itu dapat memicu terjadinya harga diri rendah, dan harga diri rendah itu dapat jika berlanjut akan berakibat pada isolasi sosial. Yang ketiga itu ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tanda gejala subjektif, dan yang kedua itu ada tanda gejala objektif. Tanda gejala subjektif itu pertama, pasien menceritakan perasaannya tidak diterima dan ditolak oleh orang lain. Yang kedua, pasien merasakan tidak nyaman jika berdekatan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu pasien merasa tidak berguna. Keempat yaitu pasien merasa
merasa bosan dalam waktu yang cukup lama dan waktu berjalan cukup lama. Tanda gejala objektif yang pertama itu ada kontak mata pada pasien kurang. Yang kedua itu ada bersifat apatis, yaitu acuh terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu suka menyendiri. Yang keempat itu ada klien sering berdiam dan jarang berbicara. Selanjutnya itu ada akibat dari isolasi sosial itu sendiri dapat beresiko terjadinya perubahan persepsi sensori halusinasi. Yang selanjutnya ada rentan respon. Rentan respon itu sendiri pertama yang didapatkan yaitu ketidaknyamanan, ada menarik diri dan ketergantungan. Jika coping penderita itu positif, maka dapat merespon adaptif. Respon adaptif itu menghasilkan sikap yaitu berupa otonomi, kesendirian, saling membutuhkan dan saling membutuhkan. Sedangkan jika copingnya itu negatif, maka berakibat pada respon maladaptif yang timbul seperti manipulasi, narsisme, dan impulsif. Selanjutnya ada mekanisme coping. Mekanisme coping pada isolasi sosial itu ada 3. Yang pertama ada proyeksi, ada spelling, dan isolasi. Proyeksi adalah di mana seseorang dapat menceritakan perasaannya terhadap orang lain tetapi menyalahkan dirinya sendiri. Yang kedua itu ada spelling. Spelling itu tidak bisa menilai dirinya bersikap baik atau buruk. Yang keempat isolasi, yaitu di mana seseorang menarik diri dari orang lain dan lingkungan. Yang selanjutnya itu ada pohon masalah. Pohon masalah itu timbul dari konsep diri, yaitu harga diri rendah. Dari harga diri rendah itu akan timbul isolasi sosial atau menarik diri. Dari menarik diri tersebut akan memicu resiko perubahan persepsi sensori, yaitu halusinasi. Dari penjelasan pohon masalah tersebut dapat timbul diagnosa seperti perubahan persepsi sensori berhubungan dengan menarik diri, dan isolasi sosial berhubungan dengan harga diri rendah, dan gangguan konsep diri berhubungan dengan ketidakefektifan coping individu. Yang selanjutnya itu ada strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan itu yang pertama ada 5. Yang pertama itu ada SP pertama, yaitu menyadarkan klien bahwa berperilaku isolasi sosial dengan cara mendiskusikan keuntungan dan kerugian dari berinteraksi sosial. Yang SP kedua yaitu mengajarkan klien atau pasien untuk berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, yaitu dengan menjadwalkan klien atau pasien untuk berinteraksi dengan orang lain berupa perkenalan dengan 2 orang. Selanjutnya ada SP ketiga. SP ketiga yaitu menjalankan dari SP kedua, yaitu berupa menjadwalkan klien untuk berinteraksi dengan 4 orang. Dan untuk SP keempat itu melanjutkan dari SP ketiga, yaitu menjadwalkan klien atau pasien untuk berinteraksi dengan orang lain
orang lain lebih dari 4 orang. Selanjutnya, SP kelima yaitu mengevaluasi keberhasilan sosialisasi klien. Terima kasih.